Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Endah. Sehari-hari saya bekerja sebagai dokter gigi di Puskesmas Jagoan. Hari ini kita akan membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut bagi ibu hamil. Karena kondisi kesehatan gigi dan mulut yang baik akan mempengaruhi kondisi kehamilan ibu dan calon bayi dalam kandungan. Mari kita bahas satu persatu alasan tersebut. Alasan yang pertama, ibu hamil tentunya memerlukan asupan gizi yang memadai selama kehamilan. Apabila ibu hamil tidak mempersiapkan kondisi gigi dan mulutnya selama kehamilan, memiliki gigi yang lubang atau gigi yang berapos, tentunya nanti menimbulkan rasa sakit dipakai untuk mengunyah. Hal ini tentu mempengaruhi nafsu makan si ibu. Pasti dong, asupan gizinya jadi kurang. Alasan yang kedua, kenapa ibu hamil harus selalu menjaga kesehatan gigi dan mulutnya? Seorang ibu hamil pasti akan mengalami perubahan hormon, baik hormon progesteron maupun hormon estrogen. Hormon inilah yang akan mempengaruhi kondisi kesehatan gigi dan mulutnya. Pada awal-awal kehamilan, ibu hamil biasanya akan mengalami rasa mual yang biasanya disebut dengan morning sickness. Rasa mual ini bisa diakibatkan karena jumlah dari liurnya yang meningkat selama kehamilan, kemudian bisa menyebabkan bibir pecah-pecah dan juga menyebabkan sariawan. Alasan yang ketiga, adanya perubahan hormon juga menyebabkan jaringan gusi ibu hamil mengalami pelunakan. Hal ini biasa disebut dengan gingivitis atau radang gusi. Akibat yang lain dari gingivitis, gusi pada ibu hamil akan sering mengalami perdarahan, terutama pada saat menyikat gigi atau terkena makanan yang keras. Alasan yang keempat, kenapa ibu hamil harus selalu menjaga kesehatan gigi dan mulutnya? Apabila ibu hamil sering mengalami keluhan karena adanya gigi yang lubang atau gigi yang keropos selama kehamilan, maka kondisi fisik ibu pasti kurang stamina. Hal ini disebabkan karena kalsium yang ada di dalam gigi akan diserap oleh bayi yang dikandung. Alasan yang kelima, pada ibu-ibu hamil yang sering mengalami sakit gigi akan merangsang meningkatnya hormon prostaglandin. Hormon ini akan mempengaruhi kontraksi pada kandungan. Jadi, untuk menghindari kontraksi yang terus-menerus, ibu hamil harus mempersiapkan kondisi gigi dan mulutnya agar terhindar dari risiko keguguran. Dan alasan yang terakhir, kenapa ibu hamil harus selalu menjaga kesehatan gigi dan mulutnya? Pada beberapa penelitian yang sudah dilakukan, dinyatakan bahwa infeksi pada gigi-gigi ibu hamil bisa mempengaruhi pada kondisi janin yang dikandung. Lalu, bagaimana cara pencegahan dan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya? Yang pertama, lakukan sikat gigi dengan cara yang benar dan teratur menggunakan pasta gigi 2 kali sehari, pagi dan malam sebelum tidur. Bagaimanakah cara menyikat gigi dengan benar? Marilah kita peragakan dan kita ikuti dengan seksama. Pertama-tama, kita harus menempatkan sikat gigi pada permukaan gigi dengan kemiringan 45 derajat. Gerakkan sikat gigi dari arah apika, dari arah ujung akar menuju ke mahkota gigi dalam satu gerakan. Atau bisa dilakukan dengan gerakan memutar. Untuk penyikatan yang benar, tidak boleh dilakukan dengan cara naik turun secara bersamaan. Apabila permukaan bagian depan sudah selesai, kita lanjutkan untuk bagian dalam gigi.
Gerakannya sama seperti gerakan yang di depan, memutar, atau bisa dilakukan dengan arah menarik kotoran dari atas ke bawah untuk gigi atas dan gerakan dari bawah ke atas untuk gigi bawah. Apabila kedua permukaan kanan dan kiri sudah dilakukan, selanjutnya akan kita lakukan untuk permukaan yang dalam. Gerakan untuk permukaan yang atas dan permukaan yang atas gigi, gerakannya maju mundur. Seluruh permukaan harus disikat dengan seksama, jangan sampai ada yang terlewat. Kemudian, untuk bagian dalam gigi, arah gerakannya adalah mencungkit atau mencongkel dengan posisi sikat gigi lurus ke arah depan. Ingat, tidak boleh dilakukan dengan arah yang digesek. Karena kalau dengan arah seperti ini, sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi tidak akan bisa keluar. Jadi gerakannya harus diungkit. Demikian peragaan sikat gigi yang benar. Cara yang kedua yang harus dilakukan seorang ibu untuk selalu menjaga kesehatan gigi dan mulutnya adalah sebaiknya menghindari konsumsi makanan yang panas, yang dingin, yang terlalu asam, dan terlalu pedas. Cara pencegahan yang ketiga adalah dengan menghindari pemakaian tusuk gigi. Apabila ada gigi yang lubang, segera periksa ke dokter, segera dilakukan penambalan. Cara pencegahan yang keempat, apabila ibu hamil memiliki gigi palsu, maka lakukanlah perawatan secara baik. Lakukan penyikatan seperti 2 kali menyikat gigi dan dilakukan perendaman agar gigi palsu tidak ditemui jamur dan bakteri. Pencegahan yang kelima, apabila ibu hamil memiliki plak atau karang gigi, segera lakukan pembersihan karang gigi secara teratur ke dokter gigi. Pencegahan yang selanjutnya adalah hindari kebiasaan merokok, karena nikotin yang dihasilkan dari asap rokok akan merusak lapisan gigi. Namun, di masa pandemi seperti sekarang ini, kunjungan ke dokter gigi sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Jadi, menjaga kesehatan gigi dan mulut secara mandiri perlu dilakukan. Yang pertama, gunakan sikat gigi yang benar. Bagaimana sikat gigi yang benar? Sikat gigi yang benar adalah sikat gigi yang dengan bulu lembut. Jangan lagi gunakan sikat gigi yang sudah rusak, sikat gigi yang bulunya sudah mekar, atau menggunakan sikat gigi dengan ujung bulu zigzag. Karena ujung bulu yang zigzag ini akan melukai permukaan gusi. Tips yang kedua, apabila ibu hamil sering mengalami rasa ingin muntah atau ingin meludah karena jumlah ludah yang meningkat, sebaiknya sering-sering kumur dengan air hangat yang dibubuhi garam. Yang ketiga, pilihlah pasta gigi yang beraroma tidak menyengat. Karena aroma pasta gigi yang menyengat akan merangsang efek untuk muntah. Tips yang keempat, untuk menghindari bau mulut yang tidak sedap pada ibu hamil, sebaiknya dipergunakan obat kumur. Jangan lupa pilih obat kumur yang aman bagi ibu hamil. Tips selanjutnya, untuk penggunaan obat-obatan yang menghindari gigi sakit, tentunya ibu hamil harus konsultasi ke dokter atau ke bidan. Karena apa? Ada beberapa antibiotik yang tidak boleh diminum oleh ibu hamil, seperti tetrasiklin contohnya. Apabila ibu hamil minum tetrasiklin, efek sampingnya adalah nanti
pada saat bayi yang dikandungnya itu sudah waktunya tumbuh gigi, warna giginya nanti akan kecoklatan. Tips selanjutnya, agar ibu hamil tidak mengalami keradangan gusi yang parah apabila memiliki gigi palsu, lakukanlah perawatan dengan benar, lakukanlah perendaman dengan baik. Jangan lupa konsumsi buah-buahan berserat dan banyak mengandung vitamin C. Dan tips yang terakhir, selalu penuhi kebutuhan kalsium ibu. Kebutuhan kalsium ini bisa didapatkan dari asupan makanan yang berasal dari protein hewani, protein nabati, dan juga asupan obat-obatan yang mengandung kalsium untuk menjaga kondisi tulang dan gigi ibu dan bayi. Dan tips yang terakhir, penuhilah kebutuhan kalsium ibu dengan selalu mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium dari sumber-sumber protein hewani, protein nabati, dan juga suplemen tambahan yang tinggi kalsium untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi ibu dan bayi. Demikian materi tentang kesehatan gigi dan mulut ini saya sampaikan. Terima kasih dan salam sehat dari saya. Semoga bermanfaat bagi wanita hamil dan wanita usia subur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.